Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryati Aprianti dan mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, NIM 1908302076. Pada video kali ini saya akan membahas 5 teori komunikasi massa, diantaranya Magic Bullet Theory, Uses and Gravitation Approach, Agenda Setting, Cultivation Analysis, dan Cultural Theory. Teori komunikasi massa yang pertama yaitu Magic Bullet Theory. Teori ini merupakan teori komunikasi massa tertua dan paling dasar. Teori ini memiliki banyak nama lain seperti teori tembus respon, teori masyarakat massa, dan Magic Bullet Theory itu sendiri. Dikatakan sebagai Magic Bullet Theory karena pada teori ini pesan yang dikirimkan dianalogikan seperti menyuntikkan obat berbahaya kepada penerimanya. Jadi, teori ini memiliki keyakinan bahwa media massa itu sebenarnya telah menyalahgunakan pengaruhnya, yaitu untuk merusak tatanan sosial dan orang-orang yang tidak mampu untuk melawan pengaruh dari media massa tersebut. Contohnya, ketika film yang mengandung unsur kekerasan ditonton oleh anak-anak, konten yang kurang baik tersebut memiliki peluang besar untuk kemudian dipraktikkan persis oleh mereka. Teori komunikasi massa yang kedua yaitu Uses and Gravitation Approach. Teori ini memiliki klaim bahwa mereka atau media tidak melakukan apa-apa, sehingga media dianggap hanya memberikan opsi akan apa yang audiens inginkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Industri media ini kemudian dikatakan bebas dari tanggung jawab atas konten yang mereka muat, karena sekali lagi media diklaim tidak melakukan apapun. Teori ini lebih memusatkan kepada audiens atau user yang berinteraksi menggunakan media untuk mendapatkan kepuasan. Contohnya, penggemar film yang ingin memenuhi kebutuhan dan mencari kepuasannya, hiburannya dengan menonton film yang ia gemari atau ia pilih. Teori komunikasi massa yang ketiga yaitu Agenda Setting. Teori ini diperkenalkan oleh Maxwell Malcolm and Donald L. Shaw, mengatakan bahwa media mungkin tidak memberitahukan kita tentang apa yang harus kita pikirkan, tetapi media tentunya memberitahukan kita mengenai apa yang harus kita pikirkan. Dalam Bram 2019 halaman 322. Kekuatan teori ini ada pada media yang berada lebih dari jumlah yang dikhususkan. Sebuah cerita dan penempatannya dalam penyiaran. Contoh pemberitaan mengenai hutang negara. Pada pemberitaan tersebut, fokus publik sering dialihkan pada soal lain yang menganggap hutang tersebut menjadi prestasi pemerintah, seperti tercapainya pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu, karena media berperan membentuk pembangunan infrastruktur sebagai agenda, maka masyarakat seharusnya memikirkan risiko hutang negara yang terus meningkat. Selanjutnya, teori yang akan kita bahas yaitu Cultivation Analysis. Teori ini dikembangkan lagi oleh George Gardner dan rekannya tentang kekhawatiran mereka mengenai dampak dari kekerasan di televisi, bahwa televisi mengolah atau membangun sebuah realita dunia. Meskipun kemungkinan tidak akurat, tetapi menjadi berarti bagi kita karena kita percaya bahwa itu benar. Interaksi simbolik dan konstruksi sosial realita, khususnya pada televisi, memberikan sebuah dasar yang kuat terhadap cultivation analysis. Teori ini mengatakan mengolah atau membangun realita dunia meskipun kemungkinan tidak berarti tetapi menjadi berarti bagi kita karena kita percaya bahwa itu benar. Contoh dari teori cultivation analysis ini dapat dilihat pada tayangan kriminal seperti 86, patroli, sergap, dan sebagainya. Saat kita terbiasa atau sering menyaksikan tayangan semacam ini, kita cenderung semakin berhati-hati dan paranoid akan mengalami kejahatan atau menjadi korban tindakan kriminal seperti tayangan tersebut. Kemudian, teori yang akan kita bahas yaitu Cultural Theory.
teori yang mendapat dukungan paling besar di antara para peneliti dan teoritis media saat ini adalah teori yang menerima efek media yang kuat, seperti untuk ditingkatkan atau digagalkan oleh 17 keterlibatan anggota audiens dalam proses komunikasi massa. Teori-teori ini berbagi asumsi mendasar bahwa pengalaman kita mengenai realitas adalah konstruksi sosial yang berkelanjutan. Cultural theory mengatakan bahwa makna dan efek dinegosiasikan oleh media dan halayak ketika mereka berinteraksi dalam budaya. Contohnya, dapat dilihat acara televisi yang kebanyakan menampilkan kehidupan mewah, sehingga membuat penonton ingin memiliki kehidupan yang sedemikian rupa. Secara tidak sadar mereka pun akan mulai terpengaruh. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.